Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Munawaro, peserta PPG Raja Universitas Negeri Manado U5 kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mewawancarai pakar pendidikan, yaitu dengan Bapak Aris Munandar SPD MPD. Beliau adalah salah satu pakar di bidang pendidikan. Beliau dosen dari SPKIP Bina Mutiara Kampus 2 Sragen. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Aris Munandar SPD MPD untuk mewawancarai tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Cibitung. Kepada beliau, Bapak Aris, dipersilakan untuk penjelasan. Saya Aris Munandar, saya di SMA Negeri Cilacap, Kabupaten Sukabumi. Kebetulan pada kesempatan ini saya juga diberikan kepercayaan di salah satu kedua swasta yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu di SPKIP Bina Mutiara. Saya diberikan jatah waktu untuk memberikan mata kuliah kepada anak-anak, terutama sekali di jurusan PGSD. Begitu. Ya, terima kasih Bapak Aris Munandar untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Begini Pak, di sekolah saya yaitu di SD ada beberapa permasalahan, terutama dalam pembelajaran HOT, yaitu tentang pemberian soal latihan pada salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di dalam kelas, terutama siswa masih sangat kurang dalam pemahaman tentang Tagamper. Mungkin Bapak akan ngasih solusi kepada saya, yang mana saya sendiri belum paham apa itu HOT, soal HOT. Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan supaya saya bisa sedikit paham dan bisa menerapkannya di sekolah bahasa. Sedikit saya memberikan pandangan terlebih dahulu. HOT atau High Order Thinking Skill itu adalah pembuatan soal di mana soal ini dibutuhkan untuk mengolah daya pikir anak di tingkat yang lebih tinggi. Jadi apabila kita akan menerapkan soal dan sedikit saya memberikan pandangan bahwa yang namanya seorang guru, terutama sekali di sekolah dasar, di tingkatan sekolah dasar, apalagi guru-guru itu guru yang harus serba bisa, di mana seorang guru kelas dia akan memegang beberapa mata pelajaran. Mungkin sekarang tentunya kepada mata pelajaran bahasa Indonesia. Hanya pada kesempatan ini pula, Ibu harus lebih melihat kembali bagaimana pemberlakuan yang pada waktu ini kita memberlakukan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu mata pelajaran bahasa Indonesia, bidang studi bidang studi bahasa Indonesia itu biasanya pada kurikulum merdeka ini anak itu diajak untuk betul-betul seperti bermain. Jadi untuk pemahaman lebih jelas pada teoritis, mereka tidak begitu diutamakan. Jadi untuk pemahamannya, anak-anak itu diajak untuk pandai berbahasa terlebih dahulu sebelum mereka memahami. Soalnya Pak, nanti mereka akan terbentur pada waktu di fase B dan C, karena di dalam kurikulum itu ada beberapa fase sampai dengan ke jenjang sekolah menengah atas. Itu ada fase A sampai dengan fase F.
Nah, di sekolah dasar anak-anak mereka akan dituntut berpikir lebih tinggi, high skill itu diutamakan nanti ketika mereka di kelas 4 dan kelas 5 mereka akan menghadapi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sementara di kita itu kan belum menyeluruh dan belum tersentuh secara IT, secara keseluruhan itu belum tersentuh. Contoh kecil, pada waktu ANBK kemarin di sekolah dasar, kebetulan ada yang ikut ujian di sini, mereka kurang memahami apa itu soal-soal yang high skill itu. Jadi ketika mereka disodorkan satu soal yang berbentuk soal literasi saja, kan ada dua pemahaman yang harus mereka kerjakan. Satu dalam bentuk soal dalam bentuk literasi dan satu soal dalam bentuk numerasi. Nah, di soal literasi itu mereka sudah dituntut untuk berpikir tinggi dalam keterampilannya. Kadang mereka karena sehari-harinya itu berbahasa daerah, mereka sulit memahami dalam bahasa Indonesianya. Jangankan untuk masuk ke dalam soalnya, memahami kata-katanya saja mereka sudah sulit. Padahal mereka itu sudah masuk pemahamannya, sudah bisa dikatakan mengerti lah di kelas 4, kelas 5 itu. Jadi kalau menurut saya pembuatan soal yang diberikan kepada anak-anak SD itu harus secara bertahap. Dalam arti ketika bertahapnya itu mereka harus sering dulu banyak membaca. Satu, sering membaca. Kedua, memanfaatkan fasilitas sekolah berupa perpustakaan, tapi betul-betul diaktifkan. Sehingga dengan wawasan cara membacanya, kemudian mengejar kata-katanya, mereka akan lebih tahu persis ketika nanti akan dihadapkan pada yang terutama soal di kelas 5 dan kelas 4 yang akan diasesmenkan secara nasional. Insya Allah mudah-mudahan kalaupun itu mereka sering membiasakan membaca di lingkup sekolahnya, insya Allah akan bisa memahami secara berangsur-angsur memahami soal-soal yang berbentuk teks. Terima kasih Bapak Aris Munandar yang sudah memberikan solusi bagi pembelajaran di sekolah kami, yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan kedepannya menjadi motivasi untuk kami terus belajar supaya siswa-siswi atau peserta didik yang ada di sekolah kami, yaitu di SD Negeri Cibitung, menjadi lebih baik. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Pak Aris Munandar, yaitu pakar dari dunia pendidikan. Beliau dosen dari STKIP Bina Mutiara Kampus 2 Surade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.